bola. Rojas melebar satu peluang dari Matt Halil. Matt Halil, gol! Suatu serangan yang dibangun dengan sangat bagus, dengan sangat baik sekali oleh Pablo Rojas tadi yang mengirimkan umpan kepada Matt Halil yang dengan begitu mudah menaklukkan kiper Joy Sorongan. Saya pikir sebuah gol yang sangat bagus. Ya, luar biasa, Bung. Kita baru saja membicarakan seorang Pablo Rojas dan dia mendengar suara kita, Bung. Kita lihat dia sebagai kreator, memang dia cukup pintar, Bung. Namun saya melihat bahwa di sini bukan hanya dia yang cukup pintar. Pergerakan dari seorang Matt Halil coming from behind, inilah faktor utama Matt Halil bisa mencetak gol. Dan saya kira inilah yang menjadi ciri khas dari tim Persebaya dengan dua wingback mereka yang begitu hidup membantu begitu banyak penyerangan bahkan untuk menciptakan berbagai gol. 1-0 Persebaya Surabaya unggul atas tamunya Persema Manado lewat gol yang dicetak oleh bek sayap Matt Halil yang kita lihat dalam tayangan lambat. Penyelesaian yang baik sekali dilakukan oleh Matt Halil untuk menaklukkan Joy Sorongan dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Di sepertiga lapangan aja yang dilakukan oleh para pemain Persma. Satu tendangan dan masuk kembali 2-0 untuk keunggulan Persebaya Surabaya. Kali ini gol dicetak oleh Pablo Rojas membuat boring mania. Dan memang terlihat bahwa Bersenang. Pablo Rojas seorang eksekutor yang sangat baik. Ini dicerminkan oleh 10 gol dengan gol yang barusan dia cetak di musim ini. Selebrasi menggendong anak dilakukan oleh Pablo Rojas. Iya, saya pikir sangat menarik. Mungkin kita lihat tayang ulangnya kerjasama dengan Duan Valejos. Kita lihat sekali sentuh, langsung sekali syuting, langsung gol. Inilah, Bung, kita melihat bahwa dia bukan saja sebagai seorang kreator, bukan saja sebagai seorang pengumpan. Kita lihat juga dia juga eksekutor yang sangat ulung menurut saya, Bung. Kita lihat dia begitu jeli melihat daerah kosong. Dan Luar biasa. gol cukup baik kita lihat. Bola memantul yang sangat sulit untuk diantisipasi oleh Joy Sorongan. Kerjasama dari Pablo dan juga Yuhan. Kita lihat, Bung, first time kick yang dilakukan oleh Pablo Rojas. Langsung memberikan kembali gol bagi Ya, kali ini satu peluang dari Persema Manado. Satu tendangan dan masuk. Gol! Ya, Bung, sangat-sangat menguntungkan bagi Persma ya. Kita lihat bahwa sedikit hilaf pemain-pemain dari Persebaya tadi melakukan penjagaan dan secepat itu juga mereka melakukan terobosan. Saya pikir ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal ya dari pemain dari Persebaya. Kita lihat. Ya, dan juga Bola bisa dipotong. kita saksikan bagaimana di sini begitu mudahnya melakukan satu terobosan dan dengan tenang membentur misar dan mau masuk bola. Yang dilakukan oleh Jardel Jardel. Santana tadi. Dan dengan gol ini, sejauh ini Jardel Santana sudah mencetak 3 gol yang notabene merupakan pemimpin dari atau top skor dari kesebelasan Persema Manado. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana sudah berkurangnya tadi pressing yang dilakukan oleh Persebaya akhirnya berakibat fatal. Gol berhasil dicetak oleh Jardel Santana da Silva dan berubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, dengan masuknya kadar Dua belah pihak, tidak begitu padunya permainan antara Bazan dengan Carrasco. Ya, kali ini bola kepada Bazan dan Ya. 2-2. Ya, pada akhirnya Bung, kita lihat, Bung, baru saja kita membicarakan seorang Bazan yang kontribusinya tidak begitu baik pada sore hari ini. Dan dia menunjukkan itu, Bung. Kita lihat apabila dia mampu bergerak ke daerah kosong, inilah peluang yang dia dapat, Bung. Dan Juan Pablo Bazan merubah kedudukan menjadi 2-2. Persebaya Surabaya 2, Persema Manado 2, dan dalam tayangan lambat bagaimana Christian Carrasco memberikan umpan dan diselesaikan dengan sundulan yang begitu tenang. Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan? Kita melihat, Bung, dari gerak ulang kita lihat Bazan berlari di antara dua pemain dari Persebaya dan ini sangat membuat seorang Bazan mampu mencetak gol. Kita lihat kedua pemain hanya terpaku, tidak ada satupun yang memotong bola, Bung. Adinaldo juga terlambat menutup ruang, begitu juga dengan Bejo Sugiantoro. Dan praktis dengan terciptanya gol tadi, Bazan sejauh ini sudah mencetak 2 gol di Liga Indonesia. Juan Pablo Bazan menjawab. Manado. Ya, pelanggaran dan wasit Viator menuju titik putih. Tribun Fedayanto melakukan protes, menganggap apa yang dilakukan terhadap Arif bukanlah sebuah pelanggaran. Wasit Viator berdiskusi dengan Usman dan juga bagaimana dalam tayangan lambat.
Iya, saya lihat ini adalah memang tindakan bodoh yang dilakukan oleh Timur, Bung. Kita lihat memang Arif udah lebih dulu melakukan dorongan terhadap bola, namun Timur melakukan, ya kita lihat memang dia mengganggu gerak lari daripada Arif, dan ini mutlak ini gol. Saya pikir ini keputusan yang sangat tepat. Sebuah penalti diberikan oleh Viator. Wasit memimpin jalannya pertandingan ini untuk Persebaya Surabaya. Terdengar sayup-sayup teriakan bonek mania, Arif, Arif, Arif. Saya pikir ini merupakan sebuah pukulan yang begitu hebat bagi kubu Persma, di mana 1 menit sebelumnya mereka baru saja menciptakan gol yang meningkatkan moral dari mental pemain-pemain mereka, dan sekarang terpaksa harus menyerahkan sebuah keadaan di mana mereka bisa tertinggal. Ya, ini adalah suatu Ya, peluang. penalti kali ini oleh Rojas. Rojas, gol! Kembali Rojas menggunakan topeng, merubah kedudukan menjadi 3-2 untuk Persebaya Bajul Ijo terhadap Persma Pada Biru Manado. Dengan 2 gol yang diciptakan oleh Rojas pada sore hari ini, saya pikir ini merupakan sebuah cerminan dari baiknya penampilan Rojas pada sore hari ini. Dan ini merupakan gol ke-11 yang dia ciptakan selama masa kompetisi. Ya, sangat berkelas, Bung. Cukup luar biasa, pikir dia cukup Begitu tenang. Ya, Dan placing yang sangat baik ke kiri gawang dari Joyce, membuat Joyce tidak mampu menahan karena sudah berada dalam off position. ya betul sekali. Namun saya lebih melihat bahwa kejadian sebelum penalti terjadi, saya pikir sesuatu keputusan sangat bodoh dilakukan oleh Trimo Fedayanto. Karena apa? Tim Persema baru saja mencetak gol dan mereka sedikit naik